Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3B semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman kelas 3B Tuhan doakan sehat selalu dan terus semangat dalam belajar. Baik teman-teman kelas 3B semuanya, kita lanjutkan ke materi yang saat ini. Kita melanjutkan materi berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi. Nah teman-teman, pertemuan kemarin PTS kita sudah mempelajari perkembangan teknologi, banyak macamnya. Nah saat ini kita akan belajar dan memahami perkembangan teknologi komunikasi. Nah teman-teman bisa sembari menyimak buku paketnya juga bisa di halaman 120 dan 121. Nah teman-teman kelas 3B semuanya, sebelum Tuhan menjelaskan materi berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi, sebelumnya teman-teman kelas 3B semuanya, manusia pada dasarnya itu adalah makhluk sosial. Nah seperti yang kita pelajari sebelumnya ya teman-teman ya. Nah makhluk sosial, manusia adalah makhluk sosial. Loh kenapa kok dinamakan makhluk sosial? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, jadi perlu bantuan dari orang lain, makanya dimaksud dan dikatakan sebagai makhluk sosial. Nah kenapa manusia harus bersosialisasi dengan orang lain? Karena itu tadi, karena manusia tidak bisa hidup sendiri, harus memerlukan bantuan orang lain. Nah bersosialisasi ini adalah bentuk komunikasi manusia kepada manusia yang lainnya. Nah begitupun juga dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Nah kalau zaman dulu teman-teman kelas 3B semuanya, komunikasi. Nah, komunikasi teman-teman kelas 3B semuanya tidak asing dengan kata komunikasi. Nah, komunikasi ini bagaimana kita menyampaikan pesan, bagaimana kita menyampaikan kabar-kabar ini kepada orang yang menerima kabar, menerima pesan. Nah, kalau zaman dulu teman-teman kelas 3B semuanya ingin menyampaikan pesan, ingin menyampaikan kabar itu melalui alat-alat yang sederhana. Nah, alat-alat yang sederhana itu apa tahu Suawan? Alat-alat yang sederhana itu banyak sekali kalau zaman dahulu teman-teman kelas 3B semuanya. Ada kentongan, nah, ada beduk, terus ada juga yang menggunakan asap. Nah, kalau zaman dulu itu teknologi belum terlalu berkembang, masih menggunakan alat-alat yang seadanya, alat-alat yang sering ditemui di lingkungan rumah. Nah, alat-alat yang masih dengan kearifan lokal. Nah teman-teman kelas 3B semuanya, seperti kentongan, beduk, dan asap itu tadi juga bisa menyampaikan pesan, menyampaikan kabar ke semua orang, ke masyarakat, bahwa dengan adanya kentongan, dengan adanya beduk, dengan adanya asap itu tadi, pesan akan tersampaikan. Nah kalau zaman dulu itu menggunakan kentongan dan beduk ini menyampaikan pesan, baik itu pesan baik, pesan adanya bencana, atau adanya kabar gembira, atau adanya pesan-pesan yang harus disampaikan, seperti halnya suku Indian. Nah suku Indian juga sama teman-teman semuanya, menyampaikan pesan itu melalui asap. Jadi membuat asap, membakar sesuatu, tapi tidak membakar hutan ya teman-teman kelas 3B semuanya ya, membakar yang sekiranya menghasilkan asap yang itu akan dibawa angin, kemudian akan menyampaikan pesan. Nah suku Indian ini menyampaikan pesannya lewat asap itu tadi. Nah suku Indian ini menyampaikan
informasi atau menyampaikan kabar kepada masyarakatnya, kepada penduduknya, kepada orang banyak itu melalui asap. Nah, itulah gambaran alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan, menyampaikan kabar zaman dahulu, kakek moyang kita ya, dalam menyampaikan informasi, menyampaikan kabar, menyampaikan pesan-pesan yang segera untuk disampaikan saat itu. Nah, itulah alat-alatnya. Nah, semakin berkembangnya zaman dan juga semakin berkembangnya teknologi di era yang dulu, zaman kakek moyang kita, zaman orang-orang dahulu, kemudian sampai saat ini teknologi sudah berkembang, kemudian alat-alat kecanggihan alat-alat juga semakin canggih, semakin berkembang juga. Nah, muncullah beberapa alat informasi yang sekarang ini, misalnya seperti yang teman-teman gunakan ini. Teman-teman kelas 3B semuanya? Iya, betul, handphone. Nah, handphone, HP. Nah, HP ini juga alat komunikasi juga pada saat ini karena sudah melalui perkembangan teknologi. Nah, saat ini banyak yang menggunakan teknologi HP ini. Salah satunya adalah Ustadz Wawan ini juga menggunakan HP ketika membuat video ini. Teman-teman juga ketika mengikuti pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh, luring, nah itu juga menggunakan HP salah satunya untuk menyampaikan informasi. Nah, seperti hanya Ustadz Wawan ini menyampaikan materi di tema 6 mapel tematik. Nah, salah satunya menggunakan HP ini untuk menyampaikan informasi materi yang ada di tema 7 ini kepada teman-teman kelas 3B semuanya. Nah, teman-teman kelas 3B semuanya bisa mendengarkan, bisa melihat Ustadz Wawan membuat video seperti itu, terus bisa melihat apa yang ada di video, terus teman-teman juga bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Wawan. Nah, saat ini perkembangan zaman itu, perkembangan teknologi itu semakin canggih teman-teman kelas 3B semuanya. Salah satunya ini adalah HP. Nah, pesan juga mengalami perkembangan. Yang dulu lewat alat-alat sederhana itu kan. Nah, kalau sekarang itu ada yang bisa melalui email, terus melalui SMS, terus juga yang sekarang ini yang banyak yang digunakan banyak orang, bahkan ustadz-ustadzah MPK juga menggunakan, bahkan teman-teman juga kelas 3B menggunakan biasanya mengirim pesan dengan temannya, bagaimana kabarnya di rumah, bagaimana selama pembelajaran di rumah ini, kamu baru apa, kamu gimana puasanya, gimana kabarnya di rumah. Nah, saling memberi pesan, bahkan ayah bunda teman-teman kelas 3B semuanya juga menggunakan pesan ini. Nah, ini adalah namanya WhatsApp. Nah, atau biasanya orang-orang itu menyebutnya WA. Kirim WA saja, fotonya kirim WA, pesannya lewat WA saja. Nah, itu adalah salah satu pesan yang saat ini banyak digunakan orang-orang banyak. Kalau SMS itu kelemahannya hanya di teks saja, hanya di huruf saja ya. Kalau SMS, kalau belum adanya WA atau WhatsApp dulu kan banyak mungkin ayah bunda ya yang sudah menggunakan dulu itu hanya chat saja, hanya tulisan saja. Nah, kalau sekarang WA itu banyak digunakan orang itu karena banyak kelebihannya, bisa mengirimkan gambar, bisa mengirimkan tulisan, bahkan bisa mengirimkan video dan audio. Nah, teman-teman kelas 3B semuanya, itu adalah perkembangan teknologi informasi saat ini yang perlunya teman-teman kelas 3B semuanya ketahui. Bahkan teman-teman saat ini ada yang sudah menggunakan. Nah, itu adalah
contoh sederhana bagaimana perkembangan teknologi informasi yang belum kita sadari. Ternyata kita di saat ini, di zaman ini itu sudah menggunakan teknologi dalam berkomunikasi, baik itu dengan saudara kita yang ada di luar sana, di daerah luar kota. Nah, itu bisa mempermudah kita untuk berkomunikasi, ya lewat video call maupun lewat telepon biasa. Itulah perkembangan teknologi informasi saat ini yang mempermudah manusia untuk bersosialisasi dan berkomunikasi. Nah, itu teman-teman kelas 3B semuanya yang bisa Ustadz Wawan sampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video yang dibuat Ustadz Wawan ini, teman-teman bisa memahami apa toh itu perkembangan teknologi informasi secara sederhana. Ini adalah gambaran sederhana teman-teman kelas 3B semuanya, penjelasan sederhana dari Ustadz Wawan. Ternyata saat ini kita itu sudah menggunakan teknologi informasi yang sebenarnya belum kita sadari. Ternyata kita sudah menggunakan alatnya itu. Salah satunya adalah HP ini. Nah, tapi kita nggak menyadari bahwa kita sudah menggunakan perkembangan teknologi informasi ini di semua kalangan, di semua usia, baik itu yang usia anak-anak maupun remaja dan orang tua. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk mempermudah komunikasi dan juga untuk mempermudah menyampaikan pesan, memberikan kabar, dan memberikan informasi-informasi yang penting untuk segera disampaikan dalam waktu detik maupun menit. Nah, tergantung sinyalnya kalau saat ini ya teman-teman kelas 3B semuanya. Nah, mungkin itu yang bisa Ustadz Wawan sampaikan. Mudah-mudahan sedikit penjelasan dari Ustadz Wawan ini bisa memberi gambaran teman-teman. Oh, ternyata kita saat ini itu sudah menggunakan perkembangan, sudah menikmati perkembangan teknologi yang sungguh canggih ini ya. Salah satunya adalah ini. Nah, bagaimana menginformasikan dengan gampang, dengan mudah. Nah, salah satunya adalah dengan ini. Ini pun juga mempermudah kita untuk saat ini masa pandemi COVID-19 juga. Nah, mempermudah para ustadz-ustadzah untuk menyampaikan informasi kepada siswa-siswinya. Nah, untuk menyampaikan materi jarak jauh seperti ini kan teman-teman di rumah, seruan di sekolah. Nah, untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pelajaran. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa Ustadz Wawan sampaikan. Ustadz Wawan harap teman-teman kelas 3B semuanya bisa memahami penjelasan yang disampaikan Ustadz Wawan ini, dan juga teman-teman jangan hanya mendengarkan video dari Ustadz Wawan ini, tapi teman-teman juga menggali lagi, terus memahami lagi, bener enggak sih? Nah, kemudian gimana ya kalau penjelasan itu ada di buku. Nah, kemudian teman-teman baca lagi untuk memperbanyak kosakata yang teman-teman baca. Kemudian teman-teman bisa sering untuk membaca, budaya untuk membaca. Nah, teman-teman juga bisa membaca penjelasan dari Ustadz Wawan ini di halaman 120 dan sampai 121. Nah, itu adalah penjelasan berkaitan dengan alat komunikasi, perkembangan teknologi informasi di saat ini. Begitu ya teman-teman kelas 3B semuanya. Mungkin itu sebelum penutup Ustadz Wawan menyampaikan tugasnya teman-teman kelas 3B semuanya adalah di halaman 122 itu adalah ada kolom 5. Kolom 5 ini adalah paragraf. Nah, ada 5 kolom ini. Nah, 5 kolom ini. Nah, ini adalah nanti teman-teman diminta untuk membuat
penjelasan, membuat tulisan yang berkaitan dengan isi dari paragraf. Nah, di sini ada beberapa paragraf. Nah, patokannya atau batasnya paragraf itu ada teks yang agak menjorok ke dalam. Nah, itu adalah paragraf 1 sampai titik, kemudian ada tulisan yang menjorok ke dalam lagi, itu adalah paragraf yang kedua sampai paragraf kelima. Tujuannya apa? Ini teman-teman tugasnya adalah membuat isinya saja. Isi dari tiap paragraf itu apa? Nah, misalnya alat komunikasi zaman dahulu menggunakan kentongan, beduk, dan asap. Nah, itu di paragraf pertama. Misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Sampai nanti paragraf ke-5. Terus itu ditulis di buku paket saja ya teman-teman. Nah, di situ sudah dibantu dengan paragraf pertama, paragraf kedua sampai paragraf kelima. Teman-teman tinggal menuliskan isi dari paragrafnya sesuai dengan bahasa teman-teman yang teman-teman pahami semuanya. Nah, teman-teman, mungkin itu yang dapat Ustaz Tuhan sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz Tuhan mohon maaf. Akhir kata Ustaz Tuhan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.